seluruh aktivitas kita, kerja kita, silaturahim kita, dan seluruh kegiatan kita di tempat ini mudah-mudahan seluruhnya dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya yang cinta kepada beliau dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala jaga hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala pelihara hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan hamba-Nya dari godaan syaitan, dari makhluk-makhluk yang tidak baik, agar manusia senantiasa berada di dalam kebaikan, agar manusia berada selalu dalam ketaatan apabila manusia itu melakukan 3 hal. Ada 3 benteng yang harus kita lakukan sebagai umat baginda Rasul agar kita terhindar, agar kita terjaga dari gangguan makhluk-makhluk jahat, dari hamba-hamba yang membawa manusia kepada ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zikrullah, kita senantiasa untuk mengingat Allah. Manusia itu berkewajiban ikhtiar, manusia itu berkewajiban berusaha, tapi kepastian, tapi ketentuannya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu ketika kita melakukan, keluarga rumah kita tawakal kepada Allah. Bismillah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya, tidak ada kekuatan apapun yang dimiliki oleh manusia melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan kebaikan, kita iringi dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang hari ini Anda lakukan ada manfaat, ada berkahnya, ada manfaat buat masyarakat manusia. Maka seluruhnya harus punya nilai sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia sering disebut oleh yang namanya makhluk yang tidak baik, makhluk yang selalu mengganggu manusia. Maka ketika kita memulai aktivitas kita, minta perlindungan kepada Allah, minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa memperbanyak doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Perbanyak doa ini agar Allah jaga kita dari gangguan makhluk, agar Allah Subhanahu wa taala hindari kita dari sesuatu yang tidak baik di dalam hati kita. Di pagi hari kita perbanyak doa ini 3 kali. Ketika memasuki waktu sore, berakhir waktu sore, ketika memasuki waktu maghrib, maka dianjurkan kita juga memperbanyak doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Siapa orang yang istiqomah membaca doa ini, maka Allah jaga dia dari gangguan setan. Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia dari bermacam-macam penyakit yang sulit obatnya, dari macam-macam penyakit yang menyulitkan hamba-Nya. Maka perbanyak doa ini, sandar hati kalian kuat kepada Allah, iringi ikhtiar yang maksimal supaya kehidupan kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian rahimakumullah, benteng yang kedua agar kita terjaga, selalu diawasi oleh Allah, agar hati kita selalu tertata kepada kebaikan, agar kita selalu senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang baik. Yang kedua, wa qiraatil Qur'ani hisnul. Yang kedua, memperbanyak basahi lisanmu, basahi matamu, pandang matamu dengan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Karena Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan ketenangan jiwa kita. Al-Quran yang kita baca akan menjadikan kita kembali kepada Allah. Kubur kita senantiasa diberikan penerangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan pertolongan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran syafi'an li ashabi
Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membaca. Maka perbanyak baca Al-Quran. Ada kesempatan waktu, zikirlah dengan membaca Al-Quran. Ada kesempatan waktu, lihatlah, pandanglah Al-Quran. Karena obat yang terbaik untuk kesehatan jiwa raga kita adalah membaca Al-Quranul Karim. Baik itu dengan tadabbur, apalagi syukur-syukur dipahami artinya dan diamalkan di dalam kehidupan kita, maka akan menghantarkan jiwa kita tenang, akan menjadikan jiwa kita tentram, dan apabila kita kembali kepada Allah, kita pun akan mendapat sebab dari Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian rahmatullah, benteng yang ketiga yang dapat kita lakukan agar kita terjaga dari murka Allah, agar kita terjaga dari gangguan makhluk yang tidak baik, agar kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Yang ketiga yaitu wal masjidu hisnun, yaitu senantiasa melakukan ibadah, melakukan aktivitas di tempat-tempat ibadah seperti masjid, seperti musola. Ketika ada kesempatan, mari ramaikan tempat-tempat ibadah untuk sholat berjamaah. Ramaikan masjid untuk kajian Islam, ramaikan masjid untuk kajian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang bagaimana yang harus kita kaji, yaitu pengetahuan yang dapat menghantarkan taat kepada Allah. Ilmu pengetahuan yang dapat menghantarkan takut kepada Allah. Ilmu pengetahuan yang dapat kita kaji adalah pengetahuan yang dapat menghantarkan manfaat kepada manusia. Gunakan fasilitas di mana kita kerja, gunakan di mana kita berada. Masjid untuk tempat kita beribadah, masjid tempat kita bermusyawarah, masjid tempat kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bangunan yang terindah, bangunan yang senantiasa selalu berada di dalam naungan Allah adalah masjid, adalah musola. Kembali pakiru ila masjid, kembali kepada masjid agar kehidupan kita semua memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian rahimakumullah, agar kita senantiasa berada di dalam naungan Allah, menjadi benteng dalam kehidupan kita. Yang pertama, ramaikan masjid dengan aktivitas ibadah. Yang kedua, jadikan lisan kita, zikir kita, mata kita dengan membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, yaitu senantiasa punya sandaran vertikal, minta pertolongan kepada Allah dengan cara memperbanyak doa, dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan siang hari ini ada manfaat, ada barokahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلادنا بلادا إندونيسيا بلادا آمنة بلادا مباركة بلادا مطمئنة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يعظكم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله